Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bicara tentang arti salib Kristus yang didasari dari surat Ibrani pasal 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Secara sederhana arti salib adalah kematian. Dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 setelah Masehi, salib adalah metode eksekusi yang mengakibatkan kematian dengan cara kejam dan sangat menyakitkan. Ketika disalib, korban itu diikat atau dipaku ke kayu salib dan dibiarkan tergantung di sana sampai mati. Kematian itu adalah proses yang panjang dan membuat korbannya sangat menderita. Namun karena Kristus dan kematiannya di atas salib, maka makna salib pada hari ini jauh berbeda daripada yang dulu. Di dalam pengertian iman Kristen, salib adalah sebuah bukti yang memiliki arti yang sangat mendalam. Pusat dari salib itu adalah Yesus Kristus. Dia yang telah mengalami kematian itu hingga mati di kayu salib. Itu yang dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 30, bahwa kematian Yesus adalah puncak dari klimaksnya, sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli dipakai 3 perkataan atau frasa untuk menekankan bahwa Kristus itu benar-benar mati di kayu salib di Bukit Golgota. Ia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ketika frase itu menegaskan juga kesetiaan yang sangat kuat dalam melaksanakan misinya di dunia ini. Ia taat sampai mati di kayu salib. Kristus sudah mengorbankan dirinya akibat ulah dosa manusia. Dalam hal inilah Yesus Kristus datang sebagai seorang utusan Bapa menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jurang pemisah yang ada akibat dosa oleh kematiannya di kayu salib telah diselesaikan. Salib menjadi jembatan suatu pendamaian. Persekutuan yang rusak akibat dosa oleh salib telah dipulihkan kembali oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salib Kristus itu adalah merupakan suatu tanda hidup kekristenan, di mana manusia telah diperdamaikan dengan Allah, dibenarkan dengan Allah, dan oleh manusia mendapat penebusan dari Allah melalui kematian Kristus. Sehingga salib dapat direfleksikan sebagai satu simbol kesetiaan. Kita diberikan contoh oleh Tuhan Yesus sendiri yang setia sampai mati. Dia dikirim oleh Allah Bapa untuk menebus kita semuanya. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa dan sampai disalib sebagai korban bagi kita semua sampai titik darah terakhir. Yang kedua, salib berbicara mengenai darah. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Yohanes 1:29. Rujukan anak domba Allah kepada Yesus ditemui pada penempatan hari raya Paskah di dalam Keluaran pasal 12. Bangsa Israel diperintah untuk menyembelih domba yang tak bercacat dan mengoleskan darahnya di atas kusen rumah mereka. Darah itu menjadi pertanda bagi malaikat kematian supaya melewati rumah itu, meninggalkan penghuni rumah dalam keadaan yang aman. Ketika Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis, Yohanes mengenali dia dan berseru. Di dalam Yohanes 1:29 teriakan Yohanes menggema, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengan demikian mengidentifikasi Yesus serta rencana Allah supaya Yesus dikorbankan bagi dosa. Darah yang mahal dan tak bercelah menggantikan darah domba untuk menghapus dosa-dosa manusia, dosa saudara, dan dosa saya. Yang ketiga, salib berbicara mengenai korban atau pengorbanan. Di salib ada 2 palang, yaitu ke atas dan mendatar. Mari seperti hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu. Palang yang vertikal itu lebih panjang, berbicara mengenai mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tapi ada juga bagian yang mendatar, artinya kasihi sesama kita
seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mau agar kita mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Dia ingin agar kita juga mengasihi dan mempedulikan sesama kita. Sebenarnya kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Ketika saudara mengasihi Tuhan, maka mau tidak mau saudara harus mengasihi sesama saudara. Dan yang terakhir, salib berbicara mengenai masa hari ini, yaitu masa kini, saudara. Peran salib Kristus adalah bukti bahwa Allah ikut serta di dalam penderitaan manusia. Itu juga berarti bahwa Allah membebankan penderitaan kita itu kepada Yesus. John Sabrino melihat bahwa di mata orang-orang miskin dan orang-orang tertindas terdapat wajah Allah yang buruk. Kristus masuk dalam kehinaan dan keterasingan, sehingga ia dapat menjadi saudara bagi tiap orang yang tersingkir dan terhina, dan membawakan kerajaan Allah bagi mereka, yaitu damai dan sukacita. Ia menolong kita bukan dengan kekuatan supernatural, akan tetapi ia menolong dengan penderitaannya dan luka-lukanya. Dietrich Bonhoeffer bahwa hanya Allah yang menderita yang dapat menolong orang-orang yang menderita. Oleh karena itu tidak ada penderitaan yang dapat memutuskan hubungan kita dengan Allah yang turut menderita bersama kita. Allah di dalam Yesus Kristus dan Allah yang menderita yang menjadi korban penindasan. Allah masih ada pada hari ini dan merasakan derita-derita orang lain. Saudara, mengutip ayat yang ditulis Rasul Paulus adalah hal yang sangat baik menutup ulasan kita pada hari ini. 1 Korintus 1 ayat 18-31, yang kira-kira intinya berbunyi begini: sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib itu mulanya sebagai alat eksekusi dan sangat menakutkan dibuat oleh Yesus menjadi simbol kasih Allah bagi yang terkutuk, serta menjadikan salib sebagai tanda kita dapat merefleksikan hati Allah terhadap hidup manusia. Dari salib kita belajar arti kasih, pengampunan, penerimaan, anugerah, pengorbanan, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Tentu maksud saya tidak sekedar aksesoris yang digantung pada pintu rumah saudara, ataupun dikalungkan pada leher saudara, atau juga mungkin di telinga saudara. Arti salib jauh melebihi dan melampaui aksesori itu. Bukan hiasan, tetapi simbol cinta kasih Allah yang harus terus direfleksikan dalam hidup kita. Sebagai pribadi-pribadi Kristen, marilah kita menghayati betapa berharganya dan berarti salib itu, sehingga kita pun siap memikulnya dengan arti atau makna, memperkenalkan salib bagi dunia, menancapkannya dimanapun kita berada, agar nama Tuhan nampak dan kasih-Nya dikenal oleh semua orang. Tuhan memberkati setiap kita.